Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita memulai agenda hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa disukupkan. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pasti teman-teman bingung nih hari ini ada apa sih? Dan sebenarnya kita mau ngapain? Nah, jadi gini nih teman-teman, pasti di sini teman-teman memiliki pemikiran, ide, opini, dan juga pendapat mengenai suatu hal, baik itu hal kecil maupun hal besar. Tapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih kurang percaya diri atau malu dalam menyampaikan pendapatnya. Benar banget apa yang dibilang sama Teh Rara tadi. Dan mungkin ada juga teman-teman yang sudah cukup percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi terkadang masih bingung bagaimana sih cara mengutarakannya tanpa menyinggung perasaan orang lain. Padahal sekarang kan teman-teman sudah menjadi mahasiswa, dan peran mahasiswa itu bukan hanya sekedar kuliah saja. Nantinya teman-teman akan dituntut untuk dapat menyuarakan pendapatnya dan juga berbicara di depan umum. Selain itu, pastinya teman-teman akan semakin banyak bertemu dengan orang-orang baru dan juga lingkungan baru. Oleh karena itu, di sini sudah ada Teteh yang akan menyampaikan kepada teman-teman bagaimana untuk dapat bersikap percaya diri dan mampu berkomunikasi dengan baik. Dan dengar-dengar nih Kang, narasumber kita kali ini merupakan seorang alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Benar banget Teh, teman-teman pasti tahu kan alumni Fakultas Komunikasi Unpad itu sangat luar biasa. Jadi, untuk lebih mengenal narasumber kita, Akang dan Teteh akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Mangga kepada Teteh PDD untuk dapat menampilkan CV-nya. Nah, narasumber kita kali ini bernama Teh Safuro Fatinatu Sibiroh atau biasa dipanggil dengan Teh Furoski. Beliau lahir di Bandung pada 2 Mei 1998. Saat ini beliau tinggal di Padalarang, Bandung. Beliau sebelumnya pernah menempuh pendidikan di jurusan Communication Science di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Beliau juga pernah menjabat sebagai event koordinator di Liga Buku Bandung pada tahun 2019, sebagai Kepala Departemen Kemuslimahan di KMMK Syamil Unpad pada tahun 2011 dan Media Tim di Rasi Kreasi pada tahun 2019. Ya, untuk sharing experience-nya, Teh Furoski pernah mengisi procrastination di One Hour Booster Perbana di FPIK Unpad pada bulan Juli 2020. Kemudian webinar komunikasi asertif di Jaulah Keputrian LDF Aperta bersama Rabbit Ranch X Agustus 2020. Kemudian Pascal yang baik yang asertif di tim fasilitator kaderisasi mahasiswa baru Farmasi 2020 Agustus 2020. Kemudian untuk activity-nya pernah di Jati New York Media sebagai jurnalis dan marketing team. Terus di BKI Vkom Unpad sebagai majelis juro si departemen. Terus di KMMK Syamil Unpad sebagai majelis permusyawaratan organisasi atau MPO kemuslimatan departemen dan content creator departemen. Luar biasa sekali ya. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar kan? Jadi langsung saja kepada Teh Furoski kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk bisa bertemu dalam kondisi insya Allah sehat dan bahagia, teman-teman. Meskipun dalam kondisi yang masih ini, meskipun kita harus bertemu secara online, semoga tetap bisa silaturahim dan masih bisa kehangatan bertemunya di antara kita ya. Tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam pada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi terang, yang telah menjadi cahaya ketika dunia mengalami gelap gulita. Teman-teman semua, aku senang banget karena bisa bertemu dengan kalian semua.
bisa sharing-sharing nanti, bisa kenalan meskipun mungkin kalau di rekaman belum bisa secara langsung. Semoga aja nanti depannya kalau ketemu, amin ya, kita di kampus masih bisa disapa gitu. Teman-teman semua, selamat buat kalian yang sudah menjadi mahasiswa baru di Fakultas Farmasi Unpad 2020. Aku yakin di sini banyak banget teman yang sudah begitu berkorban banyak ya, tenaga, air mata, terus juga pikiran bisa masuk ke fakultas impian. Semoga semuanya bayar, tapi ingat ini adalah baru permulaan teman-teman, belum menjadi akhir dari perjuangan. Semoga teman-teman di sini bisa menjadi mahasiswa yang luar biasa dan bisa menekan mimpi dan cita-cita kalian untuk di masa depan nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenalan teman-teman, aku adalah Furoski. Teman-teman bisa panggil aku Furoski. Ya, kan tadi udah dijelasin ya, nama aku siapa gitu panjang. Tapi teman-teman bisa panggil aku Furoski aja. Sebenarnya aku masih aktif sih, maksudnya masih tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad. Itu masih dalam tahap menuju lulus gitu ya doanya. Dan alhamdulillah teman-teman, tahun ini aku aktif di beberapa kegiatan, di beberapa organisasi. Yang pertama adalah aktif di GQ Student atau Global Quran Student. Itu mungkin teman ada yang tahu ya, ada yang kirim-kirim informasinya mungkin di grup ya. Nah, itu di situ aku di sana sebagai co-founder dan juga sebagai coach dari social movement, Quranic Social Movement. Terus juga aku aktif di Terbangin, sekolah media, sekolah konten kreator, dan bisa menjadi PJ atau PIC dari konten podcast. Terus juga aku aktif di jatinangor.id. Ini adalah sebuah media online seputar Jatinangor. Teman-teman karena sekarang menjadi maba dan harus tahu soal Jatinangor, dia follow ya. Dan juga aktif di Satu Tujuan, itu ada organisasi kepala gitu. Terus buat teman-teman semua, aku saat ini aktif sebagai konselor atau sebagai pembantu umum lah gitu dari 2 lembaga dakwah di Unpad, yaitu di Syam dan juga di BKI Fikom gitu. Buat teman-teman nanti yang mau tahu, misalnya mau ngobrol gitu, aku open banget, bisa di DM di Instagram maupun di WA gitu. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah aku senang banget bisa sharing-sharing pada hari ini, pada malam hari ini bisa direkam. Dan mungkin nanti teman nontonnya aku nggak tahu ya akan disiarkannya pas siang atau malam, tapi selamat waktu di sana gitu, teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga senang selalu gitu. Aku merasa bahagia karena bisa sharing soal komunikasi, karena jarang atau ya aku ketika dulu jadi maba jarang nggak dikasih latihan komunikasi karena emang anak Fikom kali ya. Karena ya buat aku pelatihan komunikasi Fikom udah bakalan dapet itu selama 4 tahun mungkin ya. Tapi setahu aku di fakultas yang aku nggak tahu ya apakah sudah ada juga maba dikasih latihan komunikasi di awal. Ini adalah sebuah hebat kalau menurut aku ya, dari teman-teman panitia atau kakak tingkat kalian untuk bisa menyediakan pelatihan soal komunikasi ini. Oke, next kita masuk ke materi. Jadi insya Allah hari ini kita bakalan bahas 3 hal teman-teman, yaitu komunikasi efektif, terus juga confidence, percaya dirian, dan terakhir adalah komunikasi asertif. Gitu. Boleh nih Teteh. Jadi komunikasi efektif itu kenapa penting? Karena ini penting supaya kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, dan bisa mengerti sama orang lain. Gitu. Seperti yang tertulis ya, 2 poin di bawah judul. Jadi komunikasi efektif ini adalah ketika kamu dan dia memahami pesan sama. Gitu. Berapa banyak sih kita ngomong sama orang, tapi ternyata juntrungannya atau ternyata dia nggak paham sama kita, akhirnya malah jatuhnya berantem atau malah jatuhnya miskomunikasi. Nah, ini berarti komunikasi yang terjalin di antara 2 orang itu atau dalam proses komunikasi itu tidak berjalan secara efektif gitu. Dan komunikasi efektif adalah ketika komunikasi menghasilkan efek didikan. Misalkan kamu ngobrol sama orang gitu ya, ibumu, kamu minta dibikinin sesuatu, tapi ternyata ibumu nggak melakukannya, malah marah. Nah, bisa jadi komunikasi yang kamu sampaikan tidak efektif, dan bisa jadi itu malah menyinggung orang tua kamu, sehingga efek yang diinginkan dari ibu kamu membuat sesuatu, misalkan gitu ya, membantu membuatkan sesuatu itu tidak terlaksana
gitu. Nah, kita akan bahas mengenai komunikasi lebih jauh di slide selanjutnya. Oke, next ya. Jadi teman-teman, dalam dunia komunikasi ada yang namanya model komunikasi. Jadi itu tuh semacam gambar bagaimana sebuah komunikasi terjadi. Nah, ini aku sekarang lagi aku masukin model komunikasi dari Harold Laswell. Jadi ini beliau adalah seorang tokoh komunikasi kenal banget di antara anak kom. Semua orang pasti tahu, anak Vkom pasti tahu si kata-kata atau teorinya dari soal ini. Modelnya dari Laswell itu adalah who says what, in which channel, to whom, with what effect. Jadi yang kalian baca di depan ini di layar itu adalah model komunikasi atau bagaimana ketika seseorang berkomunikasi. Jadi ada proses komunikasi gitu. Proses komunikasi ini punya 5 aspek. Yang pertama adalah who atau komunikator. Dia adalah orang yang menyampaikan pesan, gitu, yang ngasih pesan. Says what adalah pesannya, gitu. Jadi seseorang memberikan pesan. Kemudian in which channel, saluran apa dia gunakan untuk menyampaikan pesan. Kalau zaman dulu mah mungkin surat gitu ya, surat, atau misalkan secara langsung ngomong, atau lewat media sosial, lewat TV, koran, itu adalah channelnya, salurannya, gitu. Terus to whom, komunikan adalah orang yang mendapatkan pesan itu, dan with what effect, efek yang diinginkan, gitu. Jadi 5 aspek ini pasti akan selalu terjadi dalam sebuah proses komunikasi, gitu. Dan ketika sebuah komunikasi efek terjadi, semua harapannya gitu ya sampai ke akhir, sampai what effect sesuai dengan si komunikatornya. Jadi misalkan tadi kamu minta tolong sama ibumu atau jangan ibu deh, adik gitu ya, minta tolong sesuatu sama adik. Nah, kamu tentu pingin misalkan minta dibawain laptop misalkan dari kamu gitu. Terus kamu bilang, kamu sebagai komunikator yang memberi pesan, dek tolong dong ambilin laptop misalkan kayak gitu, tolong dong ambilin laptop. Terus adik kamu ngomongnya langsung kan ya, adik kamu ya bawain, misalkan bawain, adik kamu di situ sebagai komunikan, dan ketika dia membawa laptopnya itu adalah efek yang kamu inginkan. So di situ komunikasi berjalan selektif. Beda misalkan kamu chat adik kamu, kalian padahal kamarnya sehat, terus kamu malah chat adik kamu dengan apa misalkan, terus dengan kata-kata yang nggak bikin dia senang, kayak misalnya nyuruhnya tuh yang nggak enak lah gitu. Kalau adik aku tuh kadang kan punya adik ya gitu, kayak dia nggak suka kalau misalkan aku nyuruh satu hal yang sepele yang sebenarnya bisa aku ambil sendiri gitu. Jadi ketika aku nyuruh dia ngambil yang misalkan ada di ruang depan yang sebenarnya aku bisa bawa gitu, dia nggak akan mau gitu. Dan ketika dia ngambil hal itu, maka komunikasi dia berjalan efektif. Gitu. Ini singkat aja soal komunikasi. Kita next ke slide selanjutnya. Ini ada sebuah quotes dari Roy T. Bennett. Bener gak ya ngomongnya Roy T. Bennett? Bener gak ya? Bener ya. Dia ngomong kayak gini. Listen with curiosity, speak with honesty, act with integrity. The greatest problem with communications is you don't listen to understand. We listen to reply. When we listen with curiosity, we don't listen with the intent to reply. We listen for what's behind the words. Kenapa sih aku mengambil quotes ini untuk aku tampilkan saat ini? Karena ini mengandung 3 aspek komunikasi yang harus banget kita tahu dan harus banget kita kuasai untuk menciptakan sebuah komunikasi efektif. Ada 3 yang di bold tuh. Pertama adalah listen, kedua speak, yang ketiga adalah act. Jadi 3 aspek ini adalah aspek selalu berjalan dalam sebuah komunikasi. Listen adalah mendengarkan. Ketika kita dalam proses komunikasi, mendengarkan adalah satu tahap utama yang ketika kita tidak mendengarkan secara baik, maka kata-kata yang kita sampaikan, sikap yang akan kita sampaikan akan salah gitu. So di sini Roy Bennett bilang komunikasi itu biasanya kalau misalkan komunikasi nggak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya, adalah karena kita nggak mau dengarkan dan nggak mau mengerti gitu. Kita ketika mendengarkan tuh kita berpikir bagaimana cara untuk menjawab, bukan bagaimana benar-benar memahami yang dikatakan sama lawan bicara kita. Gitu. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi masalah paling besar adalah ketika nggak bisa mendengarkan. Dalam artian di sini adalah salah ketika kita mau komunikasi yang baik itu terjadi, komunikasi efektif yang terjadi itu pingin ada, so kita harus bisa belajar mendengarkan. Gitu. Kita harus belajar untuk mendengarkan secara maksimal, secara penuh gitu. Baru setelahnya kemudian ketika kita memahami pesan yang disampaikan sama
lawan bicara kita, lawan komunikasi, maka kita bisa membalasnya sesuai dengan diinginkan. Dan akhirnya bisa jadi yang namanya komunikasi efektif, tidak ada miskom. Itu kita juga akhirnya bisa melakukan sesuatu dengan benar. Itu pun dia sama. Seorang harus, pokoknya intinya adalah mendengarkan poin utama. Kemudian ketika berhasil mendengar secara baik, kita akan berhasil menjawab dengan baik, kita akan berhasil bersikap dengan baik, dan akhirnya komunikasi jalan dan hubungan yang terjalin di antara dua atau di antara orang yang berkomunikasi akan berjalan secara baik gitu. Nah, teman-teman, komunikasi efektif ini sebenarnya nggak cuman berhenti di sini aja ya. Maksudnya nggak cuman ketika kamu ngomong, ketika kamu bisa mendengarkan, kamu ngomong dan kamu beraksi, akhirnya selesai kayak gitu. Karena ada dua hal dan beberapa hal banyak sih sebenarnya. Pada malam hari ini, pada hari kita akan bahas dua aja yang bagaimana cara supaya bisa menjalin atau supaya bisa mencapai komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah soal kepercayaan diri atau confidence. Boleh next? Kata Nicole Scherzinger, gimana tuh bacanya itu ya? Kalau misalkan di sini ada yang tahu bacanya, nanti tahu aja ya di komen. Dia ngomong kayak gini. Confidence comes with maturity, being more accepting of yourself. Kepercayaan dirian itu hadir ketika kita dewasa, berseiring sama kita dewasa, dan dia membuat kita lebih percaya dan menerima kita. Bener banget. Jadi kepercayaan diri itu adalah tandanya, salah satu tandanya ketika kita bisa menerima diri kita, sehingga akhirnya kita bisa kita akhirnya bisa berkomunikasi secara baik gitu. Nah, next kita akan lihat teori atau definisi yang lain. BTW aku lupa belum bilang. Jadi untuk materi malam ini, materi hari ini ya, aku pakai 2 sumber buku. Jadi ini adalah sebenarnya dari soal komunikasi efektif, kemudian kepercayaan diri, sama nanti komunikasi asertif itu adalah materi dari namanya mata kuliah komunikasi antar pribadi. Ini ada modulnya ya. Jadi aku dari sini dan dari psikologi komunikasi. Jadi orang komunikasi juga belajar psikologi supaya kita bisa memahami orang lain gitu. Nah, kata Bu Jenny Ratnasumar, dosen aku, dia bilang kepercayaan diri adalah keberanian individu untuk melakukan suatu hal yang dianggapnya benar, atau sikap positif seorang individu yang mampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapi. Jadi, poin utama dari percaya dirinya adalah keberanian. Berani untuk menganggap sesuatu itu benar, berani untuk mengungkapkan sesuatu yang menurut dia benar, berani untuk dan mampu untuk kemudian mengembangkan penilaian positif itu. Kayak misalkan kita ngomongin soal pendapat deh. Ini yang paling biasanya percaya diri itu hubungannya erat dengan pendapat ya, dia mengungkapkan pendapat. Misalkan soal apa ya? Misalkan yang lagi rame nih soal anjay, wah itu banget ya, ada banget gak sih soal itu. Ada yang bilang ya dari pemerintah itu nggak boleh, tapi ada juga yang bilang itu apa sih, itu kata-kata nggak kasar-kasar banget. Nah, aku di sini mau ngikut dua-duanya, tapi kayak jadi sebuah contoh fenomena yang relate dengan kondisi kita. Buat orang-orang yang mereka anggap bahwa kata itu bukanlah kata yang kasar, dia secara terang-terangan untuk berani gitu menyampaikannya. Tapi buat orang-orang yang nggak berani, mungkin akan dia misalkan dia setuju, tapi dia nggak ngomen, dia nggak menyampaikan hal itu. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang kita bisa lihat ya, mana orang yang percaya diri dan mana yang nggak percaya diri dan mana yang justru gitu. So, ketika percaya diri itu apa? Ya itu tadi, keberanian dan kemampuan dirinya untuk bisa mengembangkan penilaian positif dan bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan. Gitu. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, percayaan diri itu ada 3 aspek pembentuknya. Sebenarnya banyak banget, cuman aku buat dalam 3 ya, biar dapat gitu, biar nangkep ya. Nah, yang pertama adalah punya bukti. Seorang yang percaya diri itu dia dibentuk karena potensi dia, karena punya potensi. Potensi di sini tuh adalah ilmu, kemudian pengetahuan, status, jabatan di satu yang dia miliki di dalam otaknya, kayak gitu. Ketika seseorang tadi misalkan pemerintah bilang gitu ya, bahwa ya kata tadi gitu, aja itu tuh adalah perkataan yang nggak benar misalkan gitu, nggak boleh dikatakan kayak gitu. Komisi Perlindungan Anak kayak kalau nggak salah ya. Gitu. Terus dia ngomong, mereka ngomong gitu kan. Nah, kalau dibayangkan sebagai sebuah institusi, kenapa dia bisa kayak gitu? Misalkan kita adalah seorang manusia, ya.
karena dia punya karena dia punya status sebagai pemerintah, sebagai orang yang bisa membuat sebuah kebijakan. Itu ada namanya kompetensi. Pun sama seperti teman-teman, ketika kalian ngomongin soal debat dengan teman kalian, misalkan soal obat-obatan gitu, ya kalian akan dengan percaya diri menyampaikan ilmu yang kalian miliki, ya nggak sih? Dibanding kalian ngomongin soal ikan misalkan, ya kalian nggak ngerti ikan apa, ya nggak sih? Tapi orang-orang anak PIK dia menyampaikan soal dengan sangat bangga, dengan sangat berani, karena mereka punya kompetensi di situ. Yang kedua adalah aspek percaya diri. Jadi maksudnya percaya dirinya bisa. Dia tahu bahwa dia bisa. Percaya bahwa dirinya bisa. Nah ini dibentuk percaya dirinya bisa ini, dibentuk karena pengalaman, karena potensi, karena prestasi, dan harapan terhadap dirinya. Jadi teman-teman, ini tuh kepercayaan diri ini tuh bisa terbentuk tadi ya karena punya pengalaman. Misalkan kalian kalian anak farmasi tapi kalian misalkan berani tuh ngomongin soal kan, karena misalkan kalian di rumah punya punya kolam ikan atau jangan kolam punya kalian ternak lele misalkan gitu ya kan, lele gitu sama anak FPIK kalian debat soal lele. Kalian percaya diri tuh ngedebat ini tuh karena kalian itu punya si lele itu, meskipun kan punya kompetensi di sana, tapi kan karena punya si ternak lele itu, lele yang banyak itu, akhirnya kalian merasa pede menyampaikan pendapat kalian soal lele misalkan gitu. Dan yang ketiga adalah yakin. Nah yakin di sini adalah apa? Maksudnya adalah yakin ini adalah perasaan, kalian tahu kan perasaan yakin ketika kalian sudah menentukan sesuatu hal dan kalian sudah klik sama sesuatu dan kalian percaya bahwa hal itu adalah sesuatu yang benar, itu namanya yakin. Dan yakin ini dibentuk sama konsep diri, dan konsep diri ini terbentuk karena rasa syukur. Mari kita bahas soal konsep diri dulu. Konsep diri ini adalah sebuah sebuah konsep ilmu yang berasal dari psikologi ya, gitu. Jadi konsep diri ini adalah bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana kita tahu bahwa orang lain kita. Kalau mungkin di sini ada anak IPS, nggak tahu ya apakah bisa nggak sih anak IPS naik ke IPA. Pokoknya kalau di IPS itu teman ada yang namanya satu teori namanya adalah looking glass self. Jadi looking glass self ini menjelaskan bagaimana seseorang melihat dirinya dan bagaimana dia mengetahui bagaimana orang melihat dirinya. Kebayang nggak tuh? Semoga nggak belibet ya kata-katanya. Jadi kayak misalkan aku tahu misalkan aku itu jangan cerewet deh. Aku itu suka ngomong. Aku tahu bahwa aku suka ngomong dan aku tahu bahwa orang lain tahu aku suka ngomong. Dan itu ada yang namanya konsep diri. Sehingga ketika aku tahu aku ngomong, aku pede. Kalau misalkan aku diminta jadi MC, aku pede. Ketika aku diminta jadi moderator, gitu. Itu yang membuat seseorang menjadi yakin. Nah, konsep diri kita ini ada dua. Jadi dia ada turunannya. Namanya adalah self-esteem, harga diri, dan juga self-image atau citra diri. Kayak gitu. Jadi citra diri itu adalah hal atau self-image ya. Ketika kita menggambarkan diri seperti apa di hadapan orang lain atau di hadapan diri kita, dan kalau self-esteem, harga diri adalah bagaimana kita menghargai diri kita. Gitu. Dan konsep diri yang bagus itu berasal dari rasa syukur yang baik. Gitu teman-teman. Kenapa ini aku masukin rasa syukur? Karena di sini aku yakin kita semua di sini sama bersyukur, teman-teman maba di sini sama-sama syukur karena kalian sudah hadir, sudah bisa ikut di sini, sudah bisa bagian dari mahasiswa dari Fakultas Farmasi gitu. Jadi kita akan sedikit banyak bahas syukur ini. Nah, kenapa aku bilang bahwa syukur ini adalah hal yang membentuk konsep diri? Karena konsep diri ini terbentuk satunya adalah ketika kita menerima diri kita. Konsep diri yang bagus, harga yang bagus, image diri yang bagus adalah berasal dari rasa syukur. Ketika seseorang menerima dirinya apa adanya, ketika dia tahu kelemahan dia apa, ketika dia tahu keburukan dia apa, ketika dia tahu yang dia suka dan nggak dia suka, itu adalah yang namanya rasa syukur gitu. Dan ketika dia menggenggam itu semua, dan dia menerima, itu namanya rasa syukur. Dan ketika seseorang sudah bisa bersyukur terhadap apapun yang Tuhan berikan dia, akhirnya dia bisa membentuk konsep diri yang gitu. Nah, nanti konsep dirinya ini akan berlaku juga di komunikasi asertif. Next slide ya. Nah, teman-teman berhubung BTW soal syukur, di sini aku masukin satu Al-Qur'an karena aku seorang muslim, jelas ya pakai kerudung. Di sini aku mau masukin satu ayat, cuplikan ayat Ibrahim ayat 7.
Allah bilang kayak gini, sungguhnya jika kamu bersyukur, saya aku akan menambah nikmat padamu, tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Maksudnya apa? Di dalam ayat ini ceritakan bahwa ketika kita bersyukur terhadap sesuatu yang kita miliki, terhadap takdir yang kita dapatkan, sesulit apapun itu, tapi kita bersyukur dan kita yakin bahwa itu dibaliknya ada satu yang baik, maka akan ditambahkan nikmatnya, gitu. Tetapi apabila kita kufur, mengingkari nikmat itu, kita nggak senang dengan nikmat itu, maka sesungguhnya azabnya Allah sangat berat. Azabnya itu kayak gimana teh maksudnya? Misalkan nih contohnya, teman-teman dapetin sebuah HP, misalkan contohnya teman-teman punya HP. HP ini udah bagus banget. HP ini misalkan udah memenuhi kebutuhan kalian. Udah buat internetan bisa, buat SMS, telepon itu full. Meskipun yang memang bukan iPhone misalkan gitu. Tapi dia baru misalkan kayak gitu, dia misalkan HP-nya bagus. Terus kalian merasa bahwa HP adalah menurut kalian ini nggak banget gitu. HP-nya tuh kurang buat kalian. Padahal sebenarnya orang tua atau misalkan kalian cuma bisa menabung sampai beli HP itu aja. Tapi kalian terus mengeluh, suatu saat percayalah bahwa sebenarnya kenikmatan ini tuh bukan jadi nikmat gitu. Justru malah jadi musibah buat kalian. Malah jadi sebuah akhirnya dicabutlah kenikmatan itu dari apa yang kalian miliki. Kayak gitu tuh maksudnya azab tuh gitu. Jadi ditarik. So, apa hubungannya dengan confidence, dengan percaya diri? Ketika kalian punya rasa syukur yang tinggi, ketika kalian punya rasa syukur yang besar terhadap apa yang kalian miliki, maka konsep diri kalian akan tinggi, dan ketika konsep diri tinggi, kepercaya dirian kalian akan tinggi. Maka ketika kalian rasa syukur rendah, maka konsep diri kalian akan rendah, dan percaya diri kalian itu akan rendah. So, kuncinya adalah kalian harus banyak. Oke, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya. Ini editor aku diminta untuk nyampe soal tips menjadi percaya diri. Jadi kita udah ngebahas soal 3 aspek percaya diri, terus juga udah ngebahas soal syukur, ya. Dan sekarang aku mau bahas masih tips kalian bagaimana cara menjadi percaya diri. Oke, boleh next slide-nya. Sorry. Kalau di Vkom tuh manggilnya Mas Mbak ya, BTW. Aku nggak tahu informasi manggilnya apa. Nah, jadi ada tips untuk kita sama-sama untuk bisa percaya diri. Ada 6. Dan ini juga tipsnya hasil aku mencari tahu dan juga ya pasti ngambil dari sumber yang tadi kalian lihat ya. Itu. Oke. Next selanjutnya. Ini tipsnya bagus banget. Dan ini kalau menurut aku sih aku berharap adalah ini tipsnya relate sama kalian semua ya. Aku harap kayak gitu. Kenapa aku harap relate? Karena ya aku harap relate. Maksudnya ya kalian kan menonton video ini dapat ilmu kan. Semoga ini nyambung dan semoga ini bisa dilaksanakan. Tapi insya Allah sih ini nggak susah sih menurut aku ya. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama, yang harus kita lakukan kalau kita mau punya percaya diri yang tinggi, mau punya bisa ngomong pendapat dengan apa yang kita pikirkan, mau menyampaikan pendapat kita, mau menyampaikan perasaan kita harus yang pertama adalah kenali diri dulu. Siapa sih orang yang dia ngomong tapi dia nggak nama dirinya tapi dia nggak kenal dirinya sendiri? Apa menurut kalian orang kayak gitu? Tentu aja kalian kita bisa mikir bahwa orang gitu tuh nggak bisa dipercaya. Maksudnya dia nggak punya integritas. Maksudnya kayak lu ngomong buat diri lu sendiri tapi sebenarnya lu nggak kenal sama diri lu sendiri. Jadi lu ngomong buat siapa? Gitu. Kayak kalau misalkan kita jadi humas ya, jadi humas buat acara. Mungkin di sini ada anak-anak SMA yang pernah bikin acara ya, OSIS gitu atau acara yang lain, kalian jadi humas. Atau ini dia perwakilan kelompok. Kalau kalian presentasi di depan kelas, terus kalian pasti ketika ngenalin kelompok, atau ketika kalian cerita, atau kalian mengerjakan tugas kalian seenggaknya harus kenal dong, itu tugasnya buat apa? Itu mata pelajarannya, dosennya siapa, teman-teman kalian siapa. Untuk kalian bisa supaya presentasi di depan kelasnya, ya nggak sih? Ya meskipun banyak ya, kalau kita kan kadang masih seringnya kalau presentasi bacain poin is okay, itu kan setengahnya itu mengenali gitu, apa yang lo tahu, apa yang harus lo baca gitu, dibanding orang yang dia ikut presentasi tapi dia nggak diem aja dan dia nggak tahu harus ngomong apa. Bisa lihat nggak perbandingannya? Orang yang seenggaknya dia tahu, dia bakalan tahu gitu untuk ngomong apa, untuk menyampaikan apa. Dan orang yang nggak tahu, dia bakalan berdiri di depan kelas dengan wajah yang olehok, kalau bahasa Sunda mah ya gitu, hok teh,
nggak tahu mau ngapain lah intinya. So sama dengan diri kita, ketika kita mau memiliki rasa percaya diri yang tinggi, mau bisa untuk melakukan sesuatu, mau untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif, kita pertama harus mengenali diri kita dulu gitu. Kita harus tahu kelebihan dan kekurangan kita apa. Kita harus tahu apa hal yang kita suka dan tidak yang kita suka. Apa hal yang membuat diri kita tuh setia. Kita harus tahu. Ini tuh penting banget ya buat membangun konsep diri juga. Kita harus tahu apa yang membuat diri kita berbeda dari orang lain. Misalkan kalau aku, apa yang bikin aku beda dari kaum yang lain? Oke. Itu pertanyaan menjebak buat diri aku sebenarnya. Apa yang membuat Sapura beda dengan kaum yang lain? Yang membuat aku beda adalah mungkin aku nggak tahu, ini kayaknya banyak juga sih ini, tapi aku berkerudung dengan kondisi yang berteman dengan siapapun, dengan kondisi yang ikut kepanitiaan manapun ya, maksudnya aku nggak menutup pertemanan di LDF doang, lembaga dakwah, tapi aku juga temenan sama teman-teman aku yang lain kayak gitu. Oke, bisa dibilang aku berbeda, bisa dibilang kayak gitu. Atau kayak misalkan soal mimpi gitu ya. Aku punya mimpi menjadi seorang imam, itu yang membuat aku beda dengan orang lain. Atau kayak misalkan kalau kalian ngomong hobi apa, hobi juga bisa menjadi sebuah hal yang membedakan kita dengan orang lain. Gitu. Pokoknya intinya adalah yang pertama kamu lakukan adalah kamu kenal sama diri kamu sendiri. Refleksikan, pikirkan, dan juga gambar diri kamu. Kayak misalkan tadi aku adalah orang cerewet, aku adalah orang yang suka ngomong. Itu menggambarkan diri gitu. Suka ngomong itu suatu yang bisa terlihat, satu hal yang bisa tergambar gitu. Yang kedua adalah ketika kita mau menjadi seorang, harus menghindari membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Ini sering terjadi ya, entah sama dia kita nggak sengaja kayak gini atau orang lain, kita harus hindari kejadian-kejadian. Kenapa? Karena kalian yakinlah ketika mau dibandingin sama orang kan, gitu. Ketika kita dibandingin sama orang jatuh, kita malah jadi melihat hal nggak mau kita lihat dari diri kita, kayak misalkan jadi malah insecure, ya. Dan kita malah jadi nggak diri kita, misalkan jadi orang yang dibanding negatif sama lain gitu kan. Maksudnya kayak juga ya, kita dibanding orang yang baik lebih baik itu pernah. Jadi ini kayak yang kita. So kalian harus kayak pergi dari tempat guys, gitu. Selanjutnya adalah kita streaming. Itu reframe-nya adalah ketika kita mengingat masa lalu kita, kemudian kita melihat di sudut pandang orang lain. Misalkan kita kita nggak menang dari sebuah perlombaan misalkan. Dari sudut pandang kita itu ada hal yang menyedihkan. Tapi bisa jadi kita melihat dari sudut pandang orang tua kita melihat dari sudut pandang guru kita, itu adalah sebuah prestasi yang orang lain misalkan belum bisa dapetin. Contohnya, ya aku banyak mencontohkan diri aku kan merasakan langsung ya gitu. Dulu aku sempat teman-teman ketika lulus SMA lolos dalam satu beasiswa kuliah ke luar negeri, tapi kodarullohnya gak diizinkan sama orang tua pergi ke luar negeri. Pada saat itu aku udah dapet Vkom sebenarnya, tapi aku pas SMA emang pingin pergi ke Turki ya waktu itu, lolos kayak tinggal cara gitu. Nah di sisi aku itu adalah sebuah hal yang menyedihkan ketika aku nggak bisa hasil untuk pergi ke luar negeri untuk sekolahan. Tetapi dalam sudut pandang orang tua aku bisa jadi itu adalah sebuah hal membahagiakan, tetapi juga ketika aku pergi keluar bisa jadi itu merupakan sebuah hal yang membuat mereka akan sedih gitu atau akan berat. Dan yang satu aku ingat banget, aku punya sahabat, jadi sahabatnya aku deket juga keluarga sahabatku itu. Ketika aku bilang ke ibunya aku nggak lolos, ibunya bilang apa coba? Alhamdulillah ya Fu. Kalian bayangin dong, di alhamdulillahin gue nggak jadi ke Turki, dilambahin. Mungkin pada saat itu aku sedih, tetapi ketika aku mereframing pengalaman itu, aku berpikir, oh iya, kenapa? Karena aku jadi bisa satu kampus dengan sahabat, aku jadi bisa punya teman gitu. Jadi kita melihat akhirnya ketika reframing kita melihat hal-hal yang positif gitu. Perasaan marah tadi, perasaan kecewa tadi bisa hilang, sehingga kita lebih percaya diri. Itu kita tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Gitu. Yang keempat adalah kita harus jujur. Ketika kita mau menjadi orang yang percaya diri, kita harus jujur sama diri kita dan sama orang lain. Gitu. Kejujuran, terutama yang kita sampaikan sama orang lain, itu akan membentuk citra diri atau self image kita yang positif di orang. Misalkan ketika ya kamu misalkan ketemu sama teman kamu, lagi sama teman kamu, ya kamu ngomong gitu, marahnya karena apa? Jujur sama dia.
Untuk apa? Untuk membuat diri dia menyadari bahwa kamu orang yang jujur dan dia tahu dia bisa merasa aman di dekat kamu. Kalian bisa ngebayangin gak sih kalau kalian seorang yang selalu bohong? Kalian kan ngerasa nggak aman ya sama kayak, ini dia ngomong bener gak sih? Kan kayak dia ngechat kalian soal jadwal gitu. Atau jadwal tuh. Kalian ngerasa lebih percaya sama orang yang jujur kan? Dia sama orang yang jujur. Nah, kayak gitu. Komunikasi pun seperti itu. Gitu. Sama. Yang kelima adalah memaafkan masa lalu. Nah, ini tadi nih nyambung sama Rifling ya. Gitu. Ketika kita punya pengalaman yang tadi, pengalaman yang membuat kita sedih, kecewa, ini akan membuat bisa cenderung kita insecure sebenarnya. Karena akhirnya kita misalkan ya kalau tadi dari contoh sejarah hidup aku gitu ya, maksudnya pengalaman aku, kayak aku bisa jadi insecure karena ya misalkan karena orang tua aku gitu nggak mendukung kayak gitu bisa dibuat insecure kayak gitu, alasan insecure bisa. Tapi kemudian ketika aku lebih bisa memaafkan masa lalu, bisa merol itu dan bisa melihat reframing tadi, itu akan membuat diri aku merasa jadi bangga gitu. Oh, gue pernah loh gitu. Pernah aja tuh udah hebat, karena kita di luar sana ada orang yang sama nggak punya kesempatan itu. Jadi akhirnya bisa melihat sesuatu dari pernah yang lain gitu. Dan akhirnya lebih fokus ke depan gitu. Oke, sekarang gue udah di Vkom, gue harus ngapain di Vkom? Gitu. Fokus ke masa depan. Nah, ini akan membuat diri kita lebih percaya diri juga, lebih memahami diri kita juga dan menerima masa lalu gitu. Yang terakhir adalah ketika kita mau jadi orang yang percaya diri, kita harus menjadi dukungan untuk membuat kita lebih percaya diri gitu. Entah itu secara ahli, psikolog misalkan, atau orang tua kita, atau teman-teman kita, pokoknya orang-orang atau sesuatu yang membuat kita menjadi lebih percaya diri. Kita misalkan, misalkan kamu adalah orang yang senang main game. Game sekarang banyak ya orang yang senang main game. Misalkan di rumah kamu nggak disuruh sama orang tua untuk main game. Nah, ini kan bisa dibilang kalau lingkupnya keluarga, mungkin kamu akan nyaman di sana ketika kamu akhirnya di terus main game dan sebagainya. Tetapi kamu bisa mencari kelompok, bisa menjadi orang-orang yang bisa mendukung kamu gitu dan membuat kamu menjadi lebih percaya diri. Sehingga misalkan kamu bisa beradaptasi di sana kayak gitu. Atau kalau dalam kasus aku sih biasanya ngomong ya, kan cerewet banget nih. Ada kadang nih teman-teman yang gak suka ngomong. Tapi kemudian aku cari tempat, cari lapangan buat ngomong, ya akhirnya ya terasah kayak gitu. Oke, itu adalah soal percaya diri. Nah, kita akan masuk ke bagian ketiga, teman, soal assertiveness. Semoga sampai sini masih sama-sama fokus ya, masih sama-sama mengikuti kayak gitu. Dan semoga ini materinya nggak buat kalian bosan. Selanjutnya adalah kita ngomongin assertiveness. Ini ada hubungannya banget sama materi kita di awal tadi soal komunikasi efektif dan juga confidence, percaya diri. Karena asertif ini gabungkan keduanya. Jadi kayak goals-nya adalah komunikasi efektif dan sebenarnya asertif itu butuh namanya confidence. Butuh banget. Oke, asertif. Kalau kita ngomongin aktif, di sini kan udah lihat ya ada quotes bawahnya. You have the right to say no without feeling good. Atau Manuel J. Smith itu. Jadi asertif ini biasanya direkatkan atau di dalam budaya kita itu biasanya dibarengin ya sama orang-orang yang pasif, orang-orang yang cicing-cicing dari cicing-cicing tapi sedih, gimana ya? Maksudnya kayak orang-orang pasif, orang yang nggak bisa ngomong apapun, yang dia pengen ngomong enggak tapi dia nggak bisa gitu. Nah, asertif ini kalau di lingkungan budaya Indonesia biasanya diketik sama kayak gitu. Padahal sebenarnya asertif ini ada di dalam tiga kepribadian antar pribadi. Nanti kita akan jelasin. Nah, oke. Belum. Jadi asertif ini tuh kayak misalnya kita sering ya teman-teman ya, kalau kita berantem sama orang, nggak berantem sih, kita misalkan minta sesuatu. Tadi ke adik kita ya, kita minta sesuatu ke adik kita lewat chat tadi yang di awal contohnya, dia nggak mau ngambilin karena kayak dia pikir buat apa lo tolong pada gitu. Terus kita ngomongnya pakai chat lagi. Padahal kan sebenarnya kita bisa minta tolong datang ke kamar dia gitu. Nah, itu yang tadi maksudnya yang kita ngechat lewat HP, juga kita ada di sebelah kamar dia, terus kita bisa ngambil laptop sendiri sehingga membuat dia marah sama kita. Itu adalah tindakan yang tidak asertif. Jadi tindakan yang tidak menunjukkan itu adalah sebuah konflik efektif. Jadi berarti non efektif dong. Nah, di sini asertif bisa menjadi solusi.
dimana kita bisa membuat adik kita ini merasa mau untuk mengembalikan laptop kita dengan keinginan dia, dengan pada paksaan dan tanpa dia harus marah, meskipun sebenarnya kita bisa ngambil sendiri. Nah, asset tuh di sini bisa bermain. Oke, kita akan next ke slide selanjutnya. Mungkin teman-teman udah dikasih tahu ya sama panitia harus mengisi game Kahoot bit.ly/tes asertif. Kenapa aku nyuruh kalian ngisi ini? Karena kita akan mengetes kalian ini ke pasif, asertif, atau agresif. Ya. Kayak gitu. Jadi kalian, yang aku harap sih kalian sebah ya, karena kita akan bahas ini. Soalnya kan ada 10 pertanyaan, ada pernyataan-pernyataan, kemudian kalian diminta untuk menjawab kalian akan melakukan apa. Misalkan ketika kalian datang ke sebuah, ketika kalian lagi lagi ngantri gitu, terus tiba-tiba ada orang datang ke kalian yang memotong antrian kalian, bakal ngapain? Nah, pilihan itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, boleh next. Nah, ini dia. Jadi kita masuk ke perbedaan antar pribadi. Jadi asalnya tadi aku udah bilang adalah bagian dari perbedaan antar pribadi. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa setiap orang ini punya kepribadian ini di dalam dirinya. Antar pribadi itu maksudnya ketika kita berkomunikasi dengan lain ya. Antar pribadi itu kayak gitu maksudnya. Jadi ini kepribadian muncul ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Ada 3, ada agresif, ada asertif, dan ada pasif. Agresif ini apa? Agresif adalah ketika kita menempatkan diri kita sebagai pusat dunia. Jadi kayak orang yang nggak melihat orang lain gitu. Jadi kayak dia tuh agresif. Ya, kalian tuh agresif ya. Maksudnya dia bikin orang sakit, dia bikin orang mengorban diri gitu. Dia merasa bahwa dia adalah pusat dari matahari. Dia adalah pusat dari dunia, sehingga dia bebas untuk melakukan apapun, itu agresif. Dan yang kedua adalah pasif. Pasif ini adalah orang-orang yang gak enakan. Kalian tahu gak enakan, budaya kita sangat budaya tidak enakan sekali. Jadi kayak kita mau ngomong enggak, padahal nggak bisa karena kita melihat ini orang lebih tinggi derajatnya dari kita, atau misalkan ini orang kating kita, aku mau ngomong enggak, aku nggak mau aku nggak mau dianggap nggak sopan, aku nggak mau dijauhin sama ini, udah aku iya aja, padahal sebenarnya nangis kayak gitu. Itu pasif. Dan yang ketiga adalah asertif. Asertif ini adalah tengah-tengah antara agresif dan pasif. Jadi kalau agresif dia terlalu percaya diri, ya confidence tadi. Agresif terlalu percaya diri sehingga dia over, sehingga dia melawan orang lain. Nah kalau pasif percaya dirinya rendah sehingga dia nggak enakan gitu. Nah asertif adalah percaya yang ideal, jadi nggak terlalu over, nggak terlalu kurang juga. Nah buat kalian yang kepo, kalian di mana gitu, itu pertama A itu agresif gitu. Jadi kalau kalian tadi mengisi yang A, kalau nggak salah ya A ya, yang kayaknya akan menyakiti orang itu agresif. Yang B itu kalian pasif, dan yang C kalian asertif. Gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini adalah asertif. Kita next ke slide. Next slide. Oke. Nah, asertif ini adalah ketika kita berani. Jadi ada dua pendapat atau dua pernyataan dari dua orang ahli komunikasi itu Bu Jenny Ratnasumira dan juga Pak Tanti. Dia bilang kayak gini, asertif itu pertama adalah mampu berani dengan pendapatnya, idenya, kekritisannya, perasaannya dengan cara yang tidak menyakiti orang lain. Sedangkan menurut Bu Pratani, jujur terhadap dirinya, asertif itu ketika kita jujur terhadap kita dan kita jujur terhadap orang lain, menunjukkan pada kita tanpa ada maksud memanipulasi, memanfaatkan ataupun merugikan pihak lain. Next. Kata waktu udah mau habis, jadi aku cepat ya, sorry. Jadi intinya asertif itu ketika kita jujur pada diri kita, pada orang lain, berani untuk menyatakan pendapat kita, perasaan dan kebutuhan kita, dan tidak menyakiti orang lain. Jadi 4 syaratnya seseorang asertif ini. Misalkan ketika kita misalkan dipotong ya, kita lagi baris, lagi nunggu, terus kita dipotong sama orang, maksudnya line-nya gitu barangnya. Ketika orang asertif ngapain, dia akan menepuk pundak orang depannya, dia mengatakan bahwa dia membarisan dan mempersilahkan ya untuk nunggu di belakang dengan cara yang baik dan kata-kata yang baik dengan gestur yang baik, sehingga orang itu tidak merasa tersakiti, dan akhirnya dia nggak merasa malu juga, tapi dia menyadari kesalahan dia. Itu orang asertif gitu. Oke, next.
dilewat aja ya ini quotes-nya nggak apa-apa, ini nggak terlalu penting, next aja. Nah ini langsung kita bahas menjadi asertif gitu. Jadi cara menjadi asertif gimana? Karena menjadi asertif ini ada suatu hal kebutuhan ya buat kita. Jadi menjadi asertif itu pertama aku bikin 2 slide. Jadi buat tadi orang pasif dan yang nggak agresif, aku bikin masing-masing buat kalian ada tips. Oke, yang pertama buat orang pasif, kita akan lihat di slide selanjutnya. Pertama, nah buat kamu orang yang pasif, di orang yang susah ngomong enggak, orang yang bilang susah banget buat ngomong enggak, kayak gitu ya, orang yang cenderung mengorbankannya, kamu harus lakukan adalah pertama, kamu harus tahu apa perasaan yang kamu rasain ketika kamu menghadapi sesuatu. Ketika line kamu dipotong sama orang lain, kamu harus tahu perasaan yang kamu rasain apa. Sedihkah, marahkah, kecewakah, apa. Kamu harus tahu itu. Karena kemudian ketika kamu tahu perasaan kamu itu, kamu akhirnya bisa tahu harus ngapain. Yang kedua, kamu harus berani menolak, kamu harus tegas. Kenapa kamu harus tegas? Karena orang-orang yang pasif ini dia tadi ya nggak bisa ngomong enggak, dia nggak bisa tegas. Kamu harus berani bilang enggak, berani bilang tegas. It's okay untuk bilang enggak. Karena kamu berhak atas kamu berhak atas perasaan yang kamu berhak atas perasaan jarang berani meminta sesuatu. Jadi kayak dia gak seneng aja kayak gitu. Jadi kalian harus minta latihan sesuatu. Kayak contohnya adalah yang di Kahoot ya, ada yang orang yang yang dia salah dikasih pesanan, dia di chat time ukurannya kecil, ukuran yang nggak besar tuh, tapi dia dikasihnya ukuran yang large. Nah dia orang yang pasif itu cenderung akan ya udah deh terima aja. Padahal sebenarnya dia nggak punya duit misalkan. Itu duit buat dia ongkos pulang. Gitu. Nah kamu cara biar kamu nggak pasif lagi, mau lebih asertif, kamu harus ngomong sama kliennya. Ya bilang kalau pesanan kamu itu salah. Gitu. Yang keempat adalah sampaikan pendapat kamu. Kalau kamu punya kesempatan buat ngomong, jangan takut salah, jangan takut kamu menyakiti orang lain, jangan. Just say what you thought. Gitu. Ngomong aja dulu lah buat orang yang pasif nih ya, ngomong aja dulu. Itu benar atau enggak, ngomong dulu aja. Kamu harus latihan ngomong, kamu harus latihan pendapat. Gitu. Yang kelima adalah pakai I statement. Buat orang yang pasif, menggunakan I statement adalah sebuah yang bagus. Ketika kita lebih mengutamakan kita dibanding orang lain. Kita kan bisa ngomong, aku merasa bahagia, aku merasa senang, aku merasa sedih, aku merasa kecewa. Nah, itu adalah terapi yang bagus buat orang yang pasif. Jadi kita ingat bahwa kita harus mengutamakan diri kita dulu. Gitu. Next, selanjutnya buat slide buat orang yang agresif. Jadi buat kamu yang orang yang agresif, ini kamu terlalu percaya ya, sehingga kamu pasti akan nyakitin orang lain. Ada 4 cara buat kamu bisa jadi lebih agresif. Yang pertama adalah biarkan yang lain bicara lebih dahulu. Buat yang orang agresif, pasti sering ketika kamu nggak sengaja atau dengan sengaja membicara orang lain, sehingga akhirnya dia merasa tersakiti dengan sikap kamu dan akhirnya kamu nggak disukain sama orang. So, yang kamu harus ingat adalah bahwa kamu harus mendengarkan orang lain cara. Ingat tadi di awal, komunikasi efektif bisa terjalin, kemampuan komunikasi yang baik terjalin ketika kita bisa dengarkan dengan benar gitu ya. Bukan mendengarkan yang sambil mikir, tapi kita mendengarkan orang lain sampaikan. So, kamu orang yang agresif, kamu harus biarkan orang lain berbicara. Yang kedua, sadari saat kamu menginterupsi. Ketika orang ngomong, kemudian kamu mau ngomong, dan kamu sadar kalau kamu memotong, kamu harus maaf. Kamu harus menyatakan diri kamu menyesal atas sikap kamu. Gitu. Kamu harus berani buat bilang ya orang yang agresif. Yang ketiga, minta pendapat orang dan dengarkan dia. Orang agresif karena tadi dia merasa dirinya adalah pusat dari semua yang di sekelilingnya, dia jarang dengerin orang, dia agresif jadinya, jatuhnya, ya, egois kayak gitu. Nah, so kamu kalau latih jadi orang asertif, kamu harus banyak diskusi sama orang, minta pendapat orang lain. Ingat bahwa orang lain itu punya kelebihan juga, nggak kamu doang nggak punya kelebihan, orang lain punya kelebihan, orang lain punya pendapat, orang lain punya pikiran, so kamu harus minta pendapat orang lain dan dengar gitu. Yang keempat adalah coba pakai kacamata orang lain. Dalam bahasa sikapnya adalah berempati. Gitu. Orang agresif kamu harus banyak berempati orang lain, melihat bagaimana orang lain merasakan, melihat bagaimana orang lain melihat bagaimana orang lain berbicara. Gitu. Next. Dan ini slide selanjutnya. Ini adalah ketika kamu orang yang, jadi
mau kamu orang yang asertif, mau kamu pasif, mau kamu agresif, kamu harus temukan role model. Kamu harus punya contoh, kamu harus punya orang yang bisa kamu lihat bagaimana dia asertifnya, sehingga kamu contoh dia. Kayak gitu. Dan juga FYI, aku mau ngasih buat kamu yang hasil tesnya asertif, congratulations. Tapi kamu harus ingat bahwa asertif ini adalah bentuk karena dua hal ya. Jadi dua hal. Maksudnya ketika ada orang yang agresif dan pasif itu terbentuk karena dua hal. Pertama karena dia memang sudah dengan seperti itu, jadi karena dibentuk oleh lingkungan, sehingga si orang ini tuh menjadi pasif atau agresif. Dan yang kedua, ketika dia melakukan bersikap agresif atau pasif pada hal itu aja. Bisa jadi ketika kamu komunikasi dengan orang yang agresif misalkan, bisa aja dia sebenarnya agresif ketika ngomong sama kamu doang. Nah, situ kita harus bisa evaluasi diri, situ kita harus bisa kenal sama situasinya, gitu. Dan konsekuensi asertif, ini waktunya masih ada nggak ya? Semoga masih ada sedikit lagi dok, sedikit lagi. Jadi next. Jadi teman-teman sebenarnya jadi asertif itu ada konsekuensinya ya, ada positif, ada negatif gitu. Dan buat di buat di negara kita, buat di budaya kita, utama Sunda sih, orang asing itu biasanya nggak terlalu disenangi gitu ya. Dan kita akan bahas yang positif dulu, boleh slide-nya mbak. Yang pertama, ketika kita asertif, kita akan next lagi. Ketika kita asertif, maka kita akan lebih mudah untuk menerima dan memujian. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya potensi untuk diterima dan kita punya potensi untuk diberikan pujian. Kita tahu bahwa semua orang punya negatif, punya positif, punya kelebihan dan kekurangan, sehingga ketika kita dipuji, kita nggak akan merasa terlalu terbang dan kita nggak akan merasa terlalu down. Yang kedua, kita bisa menghindari orang yang meminta bantuan gak apa-apa. Kita berkata tadi ya, kita berani bilang enggak, kita berani bilang tidak, kita berani menyampaikan apa yang sebenarnya sama kondisi kita. Gitu. Ketiga, kita bisa mengatasi gangguan kecil, mencegahnya untuk menjadi konflik. Kayak misalkan, contohnya ini, ketika tadi ya di kahut kan ada didatengin teman kita main di rumah itu lama benar, padahal sebenarnya dalam waktu yang sama kita harus kerjain suatu hal yang penting. Nah, kita ketika orang yang asertif, dia akan ngomong sama temennya kalau yang kerja. Ini adalah cara untuk sama-sama menghargai waktu antara diri dia dan orang lain dan tadi. Kalau misalkan dia nggak ngomong, justru nggak bakalan bagus lah intinya kayak gitu. Selanjutnya 3 aja dulu ya teman-teman, nanti kalian ada yang belum jelas bisa di sesi pertanyaan nanti. Dan konsekuensi negatifnya asertif adalah ketika kita dianggap gak sopan sama orang lain, kayak gitu. Ketika kita nggak dianggap sopan sama orang lain, ketika sering membuat orang lain jadi kesel sama kita karena mereka iri sama kita. Itu diantara sedikit konsekuensi negatif dari kita. Itu aja. Nah, oke. Ini aku semoga waktunya udah habis kata materinya, nggak apa-apa. Kalau teman-teman ternyata ada yang masih jelas, ada yang masih ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas gitu ya dari omongan aku, nanti bisa ditanyakan aja di sesi pertanyaan. Segitu aja dari aku. Mohon maaf karena banyak nge-lag-nya tadi, mungkin kalau ada yang nggak jelas atau terlalu banyak ngomong, aku kembalikan kepada MC. Silahkan. Baik, luar biasa sekali ilmu yang telah disampaikan oleh Teh Furoski tadi. Jadi bisa kita simpulkan beberapa poin dari penyampaian Teh Furoski tadi, yaitu tentang pengertian komunikasi efektif dengan 5 aspek komunikasi menurut Laswell, yaitu who, says, what, say what, in which channel, to whom, dan with what effect. Kemudian confidence atau percaya diri yang poin utamanya itu keberanian. Kemudian ada aspek percaya diri. Terus ada 6 tips percaya diri. Kemudian ada pengertian asertif. Kemudian ada kepribadian antar pribadi. Ada 3 yaitu agresif, asertif, dan pasif. Kemudian ada tips untuk menjadi asertif, untuk yang pasif dan agresif juga. Kemudian ada konsekuensi positif dan negatif dari sikap asertif. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham dan ingin bertanya mengenai pematerian tadi, mangga teman-teman dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti Akang dan Teteh akan membantu menyampaikan jawabannya kepada teman-teman.
Sebelum mengakhiri, kami persilakan kepada Teh Furosi untuk dapat menyampaikan closing statement-nya atau beberapa pesan ke teman-teman 2020. Mangga Teh. Oke. Terima kasih ya buat MC sudah mempersilahkan aku untuk menyampaikan closing statement. Ini ada waktu nih 10 menit katanya untuk closing statement. Jadi aku di sini akan menyampaikan beberapa hal aja buat teman-teman semua ya. Jadi buat berkomunikasi secara efektif teman-teman, yang perlu kita sadari adalah yang poin utama yang kita harus tinggal adalah bagaimana kita memahami orang lain. Jadi berempati gitu. Ini adalah poin utama dari komunikasi efektif sebenarnya. Karena tadi kan aku ngomong soal cara untuk percaya diri itu adalah dengan mengenali diri kita gitu. Kemudian dengan mengenali atau dengan memahami orang lain itu ada di hubungannya dengan asertif gitu. Jadi empati di sini adalah aspek yang benar-benar harus kita miliki. Empati untuk diri kita sendiri dan empati buat orang lain gitu. Jadi buat kalian yang ingin bisa berkomunikasi, banyak-banyaklah sering-seringlah untuk berlatih berempati. Banyakin ngomong sama orang, ngobrol sama orang, banyakin menganalisis kehidupan sekitaran kalian. Juga selanjutnya teman-teman semua, yang selanjutnya adalah kalian harus pahami, meskipun komunikasi aktif ini adalah satu hal yang penting banget dimiliki sama kita semua, skill yang harus kita miliki, tapi kita harus ingat bahwa komunikasi itu bukan panacea. Panacea itu maksudnya obat segala penyakit ya. Jadi obatnya penyakit kan penyakit berantem ya, terkadang bukan komunikasi, terkadang adalah bukan di miskomnya, terkadang adalah misalkan di sikap kita, atau kayak misal hal-hal yang lain diinginkan kayak gitu, tapi bukan komunikasi. Komunikasi ada sebuah jembatan untuk menghadirkan pemahaman antara satu dan orang lain, tapi dia bukanlah obat semua penyakit. Jadi kita harus tahu kapan bisa menggunakan komunikasi, dan kan sebenarnya kita harus melakukan suatu hal lebih daripada berkomunikasi gitu. Terus juga kita harus bisa syukur ya. Pesan aku adalah kita harus bisa syukur. Kita harus menjadikan rasa syukur adalah poin atau center point dari kita, supaya kita bisa menciptakan konsep diri yang baik. Dan ketika konsep diri ini baik, kita bisa memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dan ketika kita percaya diri, kita bisa menjadi orang punya kemampuan komunikasi yang baik, dan juga kita bisa menjadi aktif gitu. Konsep diri yang bagus dibarengi dengan empati tadi, supaya tidak agresif gitu, sehingga kita bisa tahu, kita bisa sadar bahwa orang lain bisa punya kelebihan pun kita bisa punya kekurangan kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah doa and practice makes perfect. Make perfect. Jadi maksudnya dua hal yang harus kita lakukan selanjutnya adalah berdoa, dalam artian kita selalu berharap sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kalau Muslim kita selalu berharap bahwa dia memberikan kelancaran komunikasi buat kita, dia memberikan kemudahan komunikasi buat kita. Kayak doanya Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, Robbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkanlah aku berbicara, sehingga pesan yang aku sampaikan kepada temanku atau kepada orang lain itu bisa diterima dengan baik gitu. Dan efek yang ditimbulkannya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan juga yang terakhir adalah praktis ya, berpraktek. Temukanlah lingkungan, cari organisasi yang bisa bikin kalian memiliki mengasah skill komunikasi kalian. Kalian harus berani untuk menyampaikan pendapat, kalian harus berani untuk bilang enggak, kalian harus berani untuk menyampaikan perasaan kalian. Dan temukanlah orang-orang itu. Aku yakin insya Allah ketika kalian di kampus, kalian akan banyak menemukan organisasi-organisasi yang menjadi tempat latihan kalian untuk bisa berkomunikasi. Gitu. Dan ingat aja sih, kalian bisa berteman dengan siapapun di kampus, tapi kalian harus bisa membagi-bagi. Bukan membagi-bagi ya, kayak menyaring gitu. Mana orang-orang yang akan membawa kebaikan buat kalian, dan orang-orang yang akan membuat kalian jadi jauh dari kebaikan itu sendiri. Itu aja mungkin dari aku. Dan terakhir aku minta buat teman-teman semua yang sudah dapat materi ini, yang sudah nonton video, untuk nyebarin ilmu ini ke orang lain. Jadi supaya lebih banyak lagi orang yang tahu bagaimana cara berkomunikasi, semakin banyak orang yang tahu bagaimana cara menjadi orang asertif. Ya kayak gitu. Itu dikit aja sih dari aku. Tolong di-share ilmunya di media sosial kalian. Oke?
Semangat buat teman-teman semua. Semoga menjadi mahasiswa yang paling baik, yang terbaik. Itu aja dari aku kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Furoski atas closing statement-nya. Untuk selanjutnya, akan ada penyerahan sertifikat dari Kang Ismat, selaku Project Advisor Pelatihan Kaderisasi 2020, kepada Teh Furoski selaku narasumber. Kepada Kang Ismat dan Teh Furoski dipersilahkan menyalakan kamera untuk dokumentasi. Mangga juga kepada Teteh PDD untuk menampilkan sertifikat. Udah, Teh. Baik, terima kasih kepada Teh Furoski yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami, khususnya teman-teman 2020. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Teh Furoski tadi dapat diaplikasikan dan diamalkan oleh teman-teman di kehidupan sehari-hari, terutama perkuliahan nanti. Baik, mari kita tutup agenda hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar sebenar-benarnya sebanyak 3 kali, lebih banyak lebih baik. Dan bagi yang beragama muslim dapat lanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa di kegiatan pelatihan kaderisasi di hari Sabtu nanti. Saya Rara. Saya Fadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.